Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Fairfield, Iowa, sebuah kota kecil yang dikenal aman dan tenang. Namun pada musim gugur tahun 2021, ketenangan itu hancur oleh sebuah kejahatan yang mengejutkan, di mana ada seorang guru yang dicintai bernama Nohema Graber ditemukan tewas secara tragis. Yang lebih mengerikan lagi, pembunuhnya adalah dua muridnya sendiri. Ini adalah kisah mengerikan tentang bagaimana kemarahan karena nilai yang buruk berubah menjadi sebuah pembunuhan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Nohema Castillo Graber lahir pada tanggal 10 November 1954 di Veracruz, Meksiko. Ia pindah ke Fairfield, Iowa bersama suaminya pada tahun 1992 dan menjadi bagian penting dari komunitas setempat. Setelah menyelesaikan sertifikat mengajarnya, Nohema mulai mengajar bahasa Spanyol di Fairfield High School pada tahun 2012. Sebagai guru, Nohema dikenal penyayang, berdedikasi, dan penuh semangat. Dia tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga budaya, menginspirasi para muridnya untuk lebih terbuka terhadap dunia luar. Namun tidak semua muridnya menghargai pengajaran dan ketegasannya. Dua murid Nohema, yaitu Willard Miller dan Jeremy Goodell, merasa frustasi dengan nilai mereka, terutama Willard. Ketika mendapatkan nilai yang jelek, Willard merasa marah dan kesal. Dia bahkan secara terbuka menuduh Nohema sebagai guru yang pilih kasih dan tidak adil. Argumen sengit pun terjadi di kelas. Willard yang merasa harga dirinya direndahkan keluar dengan kemarahan yang sangat membara. Tidak ada yang menyangka bahwa pertengkaran ini akan berujung pada sebuah tragedi. Seperti biasa, pada tanggal 2 November 2021, Nohema sedang berjalan-jalan sore di taman. Namun kali ini yang dia tidak ketahui, ada dua muridnya yang telah menunggu. Beberapa jam kemudian, seorang saksi melihat mobil van Nohema dibawa keluar dari taman oleh dua pemuda. Ini adalah petunjuk pertama dari kejahatan yang telah terjadi. Keesokan paginya, keluarga dan teman-teman Nohema mulai khawatir karena ia tidak bisa dihubungi. Laporan orang hilang segera diajukan dan polisi memulai pencarian. Di dalam taman, petugas menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Nohema yang babak belur tersembunyi di bawah terpal, bantalan rel kereta api, serta gerobak dorong. Ia mengalami luka parah di kepala. Pembunuhan ini bukan sekedar serangan biasa, tetapi sesuatu yang telah direncanakan dengan sangat matang dan kejam. Pada awalnya, polisi mempertimbangkan berbagai kemungkinan, seperti perampokan atau kejahatan lainnya. Namun, petunjuk terbesar datang dari seorang teman Jeremy Goodell. Teman tersebut menunjukkan pesan-pesannya di Snapchat, di mana Jeremy membanggakan dirinya tentang pembunuhan yang baru saja mereka lakukan. Informasi ini menjadi titik balik dalam penyelidikan. Singkat cerita, pada tanggal 5 November 2021, Willard Miller dan Jeremy Goodell ditangkap. Pada saat penyelidikan, mereka menyangkal keterlibatan dan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi bukti yang ada itu terlalu kuat untuk disangkal. Mereka mengklaim bahwa mereka hanya mengintai dan tidak ada yang mengakui kejahatan pembunuhan itu. Akan tetapi, kebohongan mereka hancur seketika saat diteliti lebih lanjut. Menurut Jeremy, Willard adalah orang pertama yang memukul kepala Nohema dengan tongkat bisbol logam. Mereka memukulnya lagi untuk memastikan kematiannya dan menyembunyikan tubuhnya, lalu menyembunyikan mobil van-nya. Mereka pun akhirnya ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Saat persidangan, para pengacara pembela mencoba agar mereka diadili sebagai anak-anak dengan harapan hukumannya akan lebih ringan. Namun hakim menolak. Kejahatan ini terlalu berat untuk diperlakukan sebagai kenakalan remaja biasa. Willard Miller dijatuhi hukuman seumur hidup.
dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 35 tahun, dan Jeremy Goodell menerima hukuman yang sedikit lebih ringan, yaitu seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Mereka juga diperintahkan untuk membayar 150.000 US dollar sebagai kompensasi kepada keluarga Nohema Graber. Persidangan akhirnya diakhiri oleh permintaan maaf dari kedua terdakwa. Meskipun ketulusan penyesalan mereka masih dipertanyakan, kematian Nohema Graber meninggalkan luka mendalam bagi komunitas Fairfield. Dia dikenal sebagai seorang pendidik yang luar biasa yang hidupnya berakhir dengan tragis. Kasus ini menjadi pengingat menyakitkan bahwa kekerasan bisa muncul dari mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua tentang pentingnya menangani konflik dengan cara yang lebih baik. Apa yang terjadi pada Nohema Graber adalah tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Sebuah nyawa hilang hanya karena ketidakpuasan terhadap nilai akademik. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah biarkan kemarahan mengendalikan tindakan kita. Ya, jadi itulah guys kisah seorang guru bernama Nohema Graber yang dihabisi oleh dua muridnya hanya karena hal yang sangat sepele. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.